kalian boleh kerjakan nomor 1, kerjain dulu mandiri, nanti kita samain jawaban. Oke, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kerjakan ulang nomor 1. Nomor 1 ya, jawabannya 32 ya. Nomor 1 di sini ada rata-rata skor 8 pemain basket adalah 14,5 poin. Berarti langkah pertama di apa ini? Langkah pertama karena ada 8 orang dirata-ratain, berarti kalian dimisahin ya. Orangnya misalnya boleh pakai huruf, bisa A, B, C, D atau X1, X2, bebas ya. Nah, berarti di sini kita 8 orang, berarti A tambah B tambah C ditambah D tambah E, F, G, H dibagi 8 orang. Ini rumus rata-rata, hasilnya adalah 14,5. Oke, terus sekarang kalau ada pecahan sama dengan, berarti diapain nih? Kali silang. Ya, dikali silang. Berarti A, B, C, D, E, F, G, H. Ini sama dengan berapa hasil 14,5 dikali 8? 116. Ya, berarti ini 116. Nah, ini dari kalimat pertama kita punya, jumlah skor untuk 8 pemain itu adalah 116. Kita baca kalimat kedua. Jika skor individual yang paling besar dihilangkan, maka rata-rata skornya menjadi 12 poin. Nah, kita misalin yang paling besar itu yang paling ujung ya, si H. Berarti si H-nya dihilangin, dirata-ratain lagi 7 orang itu. Berarti si A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G-nya, ini kan 7 orang. Kita rata-ratain lagi. Berarti ini dibagi 7, hasilnya rata-ratanya adalah menjadi 12 poin. Ini yang diketahui di kalimat pertama. Oke, sama kita kali silang lagi, berarti A tambah B tambah C tambah D ditambah E, F, G-nya adalah tinggal kali silang lagi 12 dikali 7, yaitu 12 kali 7 sama dengan 84. Nah, ini adalah dari kalimat kedua. Pertanyaannya, maka skor tertinggi dari pemain yang sempat dihilangkan adalah, berarti yang tanya nilai H ya, berarti yang tanya nilai H berapa nih? Berarti kita gabungin dari kalimat 1 sama kalimat kedua. Dari kalimat 1 kita punya bahwa jumlah dari ke-8 skor pemain ini adalah 116. F, G, dan H-nya sama dengan 116. Nah, di sini dari A sampai G, 7 orang, ini kalau di skor totalnya adalah 84. Berarti 84 ditambah H sama dengan 116. Berarti sekarang si H-nya tinggal kita pindah ruas. Kalau pindah ruas, berarti dia jadi negatif. Berarti H-nya sama dengan 32. Oke, baru bisa ya. Nah, yang nomor 2. Coba yang nomor 2 gimana nih? Jawabannya apa nomor 2? Oke, kita lihat nomor 2 di sini. Seorang psikolog sedang mempersiapkan eksperimen. Eksperimen tersebut bertujuan mengamati perilaku kecenderungan seseorang untuk memilih pilihan pertama. Berarti di sini dalam percobaannya, jumlah partisipan sebanyak 300 orang. Mereka disajikan 5 gambar yang menurut mereka menarik. Nah, berarti di sini tuh ada total orangnya ada 300 orang. Si 300 orang ini disuruh, kayak disurvei gitu, disuruh untuk memilih 5 gambar. Jadi untuk memilih 5 gambar, dari 5 gambar ini mereka harus memilih satu doang. Terus kita baca lagi. Kloter pertama yang terdiri dari 150 orang, 36 diantaranya memilih gambar pertama. Jadi di sini dibagi kloter, ada kloter pertama yaitu dia 150 ya. Kloter pertama 150 orang. Nah, dari 150 orang ini ada 36 yang memilih gambar satu, gambar pertama, gambar ke-1. Berarti sisanya memilih gambar 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Terus ini kloter kedua yang terdiri dari 150 orang juga, sebanyak PO orang juga memilih gambar pertama. Di kloter kedua ini 150 orang juga,
Nah, di sini mah ada P orang yang memilih G1. Jadi ada P orang yang memilih G1. Kalau misalnya di kloter kedua. Kloter pertama 36 orang yang memilih gambar satu, di kloter kedua P orang yang memilih gambar satu. Terus jika lebih dari 20% partisipan memilih gambar pertama, jadi yang memilih gambar pertama tuh dari 300 orang ya, dari 300 orang yang memilih gambar pertama itu katanya lebih dari, di sini kan kata-katanya lebih dari nih, lebih dari. Berarti kalau lebih dari tandanya adalah ngadep ke G1 gitu ya, terbuka ke G1. Jadi G1 lebih dari 20% partisipan. Nah, partisipannya berapa? Yaitu 300 orang kan. Jadi 20% dari total partisipan. Oke, sekarang pertanyaannya, manakah pertidaksamaan di bawah ini yang menggambarkan kejadian tersebut? Ya udah, ini kan rumusnya. Jadi yang memilih gambar satu itu adalah lebih dari 20% dari total partisipan. Nah, siapa aja yang memilih gambar satu? Yang memilih gambar satu di kloter pertama ada 36 orang. Di kloter kedua ada P orang, berarti 36 ditambah P orang, dia totalnya itu lebih dari 20%, artinya 20/100 dikali 300. Oke, ini boleh si P-nya pindahin posisi aja, pindah tempat. Jadi P tambah 36 lebih dari 20/100, berarti 0,20 dikali 300. Nah, jadi ini jawabannya yang D, gitu ya. P tambah 36 lebih dari 0,20 300. Oke, nomor 3 di sini ada Struct Industri melakukan investasi kepada sebanyak 5 properti berbeda untuk tempat tinggal para karyawannya. Ini ada investasi Struct Industri. Tabel di atas menunjukkan harga beli per unit properti dan harga sewa bulanannya dalam USD. Hubungan antara biaya sewa bulanan R, berarti ini sewa bulanan itu dia simbolnya R ya. Jadi ini kita simbolkan R katanya. Dan harga beli disimbolkan P. Ini harga belinya disimbolkan P. Jadi hubungan antara biaya sewa bulanan R dan harga beli propertinya P dalam ribuan US dollar adalah fungsi linier. Ini udah dikasih clue fungsi linier. Manakah fungsi di bawah ini yang memiliki hubungan antara harga beli dan harga sewa? Di sini ada fungsi linier ya. Untuk menentukan fungsi linier ini persamaan garis. Jadi fungsi linier itu sama dengan persamaan garis. Nah, di sini persamaan garis itu rumusnya ada 3 ya. Jadi menentukan persamaan garis, rumusnya ada 3. Yang pertama kalau diketahui gradien. Yang kedua kalau diketahui 2 titik gitu kan. Terus yang ketiga kalau misalnya gradiennya gradiennya nggak ada, tapi ada titiknya doang. Itu ada rumus mencari gradiennya lagi. Nah, sekarang di sini kan diketahui titik-titiknya ya. Yang pertama pasangannya nih. Ini ada 128.000, pasangannya 950. Kan titik tuh X, Y. Jadi kalau ada titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garisnya gimana nih rumusnya? Garisnya adalah Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Nah, ini harus udah hatam ya. Rumus untuk menentukan persamaan garis. Ini mau di PK atau di PM keluar ya persamaan garis. Tapi di sini katanya di situ ada hubungan antara harga beli dan harga sewa. Jadi di sini kan pengen R sama dengan. Jadi si R-nya itu anggap Y gitu. Jadi kalau di sini mah titiknya kalian bebas mau pilih titik yang mana. Misalnya ini P1, X1, R1 gitu kan. Jadi itu kayak X-nya, P-nya tuh X gitu, R-nya tuh Y. Jadi P1, R1. Terus ini misalnya P2, R2. Jadi kalian boleh pilih dua pasang titik yang ada di dalam tabel gitu. Misalnya kakak ini yang paling atas 200 aja ya. Jadi kakak ambil di sini ada 128.000, kita nolnya buang aja. 950 dan di sini 176,1310. Nah, jadi di sini X1-nya di sini dimisalin. X1-nya itu adalah P1 dan Y1-nya adalah R1. Berarti ini P2, ini R2. Jadi kita mau nyari mana nih persamaan garis yang cocok untuk mempresentasikan si tabel ini. Kayak gitu ya. Nah, udah sekarang tinggal masukin aja ke rumus. Rumusnya jadi apa kalau kayak gitu? Berarti rumusnya jadi R min R1 gitu kan. Dibagi R2 min R1. Terus berarti ini P min P1 dibagi P2 min P1. Jadi di sini variabelnya diubah sama R dan P. Oke, berarti di sini R min R1. R1-nya adalah 950 dibagi R2.
R2-nya adalah 1310 dikurangin R1-nya 950. Sama dengan P min P1. P1-nya adalah 128 dibagi P2-nya 176 dikurangin P1-nya 128. Oke, berarti ini R min 950, 1310 dikurangin 950 berapa nih? 300 360 ya, 360 sama dengan P min 128 dibagi 176 dikurangin 128, yaitu 48. Oke, pecahan sama dengan, berarti apa ini kalau pecahan sama dengan? Kali silang. Kali silang, berarti ini yang 360 sama 48-nya bisa dikecilin nggak? Kira-kira dibagi berapa ya? Bagi 6 ya, kalau dibagi 6 kan di sini jadi 60, ini dibagi 6 ya berapa? 48 dibagi 6? 8 ya? Ya. Oke, kita kecilin lagi. Si 60 sama 8-nya kita bagi 4. Berarti 60 dibagi 4 adalah 15. Terus 8 dibagi 4, 2. Oke, baru kali silang. Jadi kita kali silang. 2 dikali R berarti 2. Gini aja. 2 kali L min 950. Sama dengan, berarti ini sisa 15. 15 dikali P min 128. Nah, ini kita kali pelangi. 2 kali R. Terus 2 kali 950. Berapa nih 2 kali 950? 1900. Terus ini sama dengan 15P min terus 15 dikali 128. Berarti ini 1920. Nah, ini tinggal persamaan aja ya, persamaan aljabar. Pengen dibikin R sama dengan, berarti semua selain R pindahin ruasnya ke kanan. Kita cicil dulu ya, misalnya 2R-nya dulu diamin di kiri. Nah, 1900-nya kita ubah, kita pindahin ke kanan. Berarti ini 15P min 1920 ditambah, ini pindah ruas jadi 1900. Dari min jadi plus gitu kan. Berarti 2R sama dengan 15P min berapa nih? 20. Berarti semua kita bagi 2 karena ruas kirinya R-nya harus R doang. 2 bagi 2 jadi 1, 15 dibagi 2 jadi 7,5P, 20 dibagi 2 10. Berarti jawabannya R sama dengan 7,5P min 10. Jadi jawabannya yang D. Yang D. Oke, hafalin rumusnya ya. Kita lihat nomor 4. Di sini ada di kotak X, siswa kelas 8 binaan Bapak Sugeng yang terdiri dari 26 orang, sebanyak 34,6%-nya setidaknya memiliki 2 saudara kandung. Berarti di sini tuh ada nomor 4. Jadi nomor 4 tuh ada kotak. Jadi di kotak X. Kotak X tuh dia terdiri dari 34. Jadi di kotak X ada 34. Katanya gini ya, 34,6%. 34,1 siswanya, jadi siswa kelas 8-nya ini siswa kelas 8 memiliki setidaknya, artinya setidaknya itu apa? Memiliki minimal ya, jadi setidaknya itu minimal, jadi memiliki minimalnya, ya, jadi memiliki minimal 2 saudara kandung. Oke, terus kita baca lagi. Rata-rata di kota X memang jumlah siswanya dalam satu kelas adalah 26 orang X. Berarti di kota X itu kelas siswa kelas 8-nya itu per kelasnya siswa kelas 8 per kelasnya itu ada 26 orang. Jadi per kelas ada 26 orang sama kayak yang diajarkan Pak Sugeng gitu, sama binaan Pak Sugeng. Jika siswa di kelas Bapak Sugeng mewakili siswa kelas 8 seluruh kota dan terdapat 1.800 kelas 8 di kota X. Dari kota X juga ini terdapat 1.800 kelas. Jadi di kota X terdapat 1.800 kelas untuk siswa kelas 8. Pertanyaannya adalah, manakah berikut ini perkiraan yang akurat untuk jumlah siswa kelas 8 di kotak X yang memiliki saudara kandung kurang dari 2? Berarti gimana nih? Kan yang di kalimat pertama diketahuinya adalah sebanyak 34,6%-nya itu setidaknya. Artinya dia setidaknya punya 2 ke atas gitu kan. Punya 2 saudara kandung ke atas. Nah pertanyaannya sekarang dibalik. Kalau yang 2 ke bawah berapa? Kebayang nggak? Ya, berarti di sini siswa kelas 8 di kota X yang memiliki saudara kandung kurang dari 2. Berarti gimana cara dapetinnya? Tinggal persentasenya aja dikurangin ya, 100%
dikurangin 34,6%. Nih, dari 100%, 34,6%-nya itu punya minimal 2. Berarti sisanya yang kurang dari 2 gitu kan. Nah, berarti berapa yang kurang dari 2-nya? Jadi 100 dikurangin 34,6. Berapa 100 dikurangin 34,6? 65,4%. Nah, udah. Jadi berapa total siswanya? Tinggal 65,4% dikali total siswa di kota X. Total siswa kelas 8 ya ini. Untuk dapetin total siswa kelas 8-nya gimana nih? Coba cara ngitung mendapatkan total siswa di kota X. Dari yang diketahui kalimat kedua ya, yang ini nih. Di kota X-nya itu, satu kelas 8 itu, satu kelasnya 26 orang. Dan terdapat 1.800 kelas. Artinya, untuk mendapatkan total siswa, tinggal kelasnya, total kelasnya, dikali satu kelasnya ada 26 orang. Kayak gitu. Berarti 1.800 dikali 26, ini adalah 46.800. Udah, jadi pertanyaannya adalah tinggal kalian hitung 65,4% dikali 46.800. Kayak gitu ya. Coret, coret. Ini kalian nanti tinggal kaliin susun ke bawah aja. Ini jawabannya adalah 30.600. Jadi opsinya yang C. Ya, jadi kalau misalnya PM ataupun PK soal cerita juga kalian tinggal setiap kalimatnya kalau bisa diubah ke kalimat matematika ya udah ubah aja ke persamaan matematika aja pelan-pelan. Nomor 5 di sini ada berat objek di planet Venus diperkirakan 9/10 dari beratnya ketika di bumi. Oke, berarti ini untuk yang nomor 5. Untuk kalimat pertama, katanya berat di Venus itu sama dengan 9/10-nya dari berat bumi. Jadi kalau dari itu kali ya. Jadi dikaliin O, berarti Venus itu adalah 9/10 dikali B, berat di bumi. Kalimat kedua, berat objek di planet Jupiter diperkirakan 23/10 beratnya ketika di bumi. Nah, kalau misalnya di Jupiter, berarti J sama dengan 23/10 dikali bumi. Jika berat objek di bumi adalah 100 font, berapa lebihnya berat objek di planet Jupiter daripada di planet Venus? Berarti pertanyaannya apa nih? Berapa lebihnya berat objek di planet Jupiter daripada di planet Venus? Apa persamaan matematika yang dikeluarkannya? Coba, persamaan matematika seperti apa yang dikeluarkan dari maksud pertanyaan ini? Berapa lebihnya berat objek di planet Jupiter daripada di planet Venus? Berarti itu diminta apa? Kalau lebihnya berarti dia gini ya. Coba misalnya kakak punya bilangan 2, yang satu 2, yang satu 5. Pertanyaannya, 5 itu berapa lebihnya dari 2? Coba, berapa jawabannya 5 lebihnya dari 2? 3. 5. Iya gitu. Caranya gimana untuk dapetin 3? 5 dikurang 2. Betul, berarti ini pertanyaannya maksudnya gini, berapa lebihnya berat objek di planet Jupiter daripada planet Venus? Berarti kalian tuh tinggal diminta selisih antara planet Jupiter dan Venus. Jadi berapa selisih Jupiter sama Venus? Ini maksud pertanyaan itu ya. Nah, sekarang tinggal cari aja, berarti di sini Venusnya kita dapat 9/10 dikali berat di buminya ada 100 font. Berarti coret-coret jadi 90. Berarti Jupiternya sama dengan 23/10 dikali 100. Kita coret-coret, berarti sama dengan 230. Jadi didapat deh lebihnya, berarti Jupiter dikurangin Venus sama dengan 230 dikurangi 90. Berarti ya, 140. Ya, betul. Berarti ini jawabannya yang B gitu. Lanjut nomor 6. Nomor 6 di sini ada Brian berencana menyewa. Kayak ini udah pernah ya di sebelumnya, mau tes lagi. Coba kerjain lagi yang nomor 6. Jawabannya yang 4 jam. 4 jam. Ya, betul. Yang 4 jam ya. Ini kalian masih ingat. Berarti sekarang kita lihat. Brian berencana menyewa speedboat. Biaya sewanya per jam adalah $60. Dan juga ia harus membayar kursus kepelatihan untuk safety selama menggunakannya. Biaya kursus safety-nya sebesar $10. Kalau biaya sewa speedboat-nya $60. Brian
hanya ingin mengeluarkan uang untuk keduanya tidak lebih dari 280. Berarti kalau tidak lebih boleh sampai gitu ya. Jika speedboat bisa disewa untuk N jam, maka nilai maksimum N peminjaman yang bisa Brian lakukan adalah ya udah dia nyewanya sesuai semaksimalnya aja segini. Yang penting kan gak boleh lebih. Ya udah maksimalnya berarti 280. Artinya dia nomor 6 itu tinggal nyewa speedboatnya berarti harganya $60 dikali lamanya menyewa ditambah biaya safety-nya $10 dikali lamanya menyewa harus sebesar maksimalnya $280. Berarti ini jadi 70 N sama dengan 280. Berarti N-nya sama dengan 280 dibagi 70. Berarti kita coret-coret. Jadi lamanya dia maksimalnya adalah nyewanya 4 jam. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lihat nomor 7. Nomor 7 di sini ada Marco mengemudi rata-rata per minggu sejauh 100 km. Berarti jarak dia mengemudi itu adalah 100 km per minggu. Konsumsi bahan bakar mobilnya adalah 25 km per liter. Berarti ini bensin yang dihabiskan. Jadi bensin yang dihabiskan 1 liter itu dia menghabiskan jarak 25. Jadi bisa digunakan untuk 25 km. Marco ingin mengurangi pengeluaran untuk bahan bakarnya menjadi 50.000 per minggu. Nah, dia itu pengen ngeluarin biaya bensinnya itu pengen menjadi 50.000. Pengen 50.000. Manakah persamaan di bawah ini yang bisa digunakan untuk menghitung jarak tempuh dalam kurung M simbolnya yang lebih rendah per minggunya? Artinya, dia itu biaya bensinnya pengen dikeluarin 50.000, maka jarak per minggunya pasti berkurang. Nah, berkurangnya berapa gitu kan? Yang ditanya adalah ini jarak baru nih. Jarak yang dimisalin M-nya berapa ketika dia menghabiskan bensin 50.000 kayak gitu. Oke, berarti ini kayaknya pertama gimana coba? Yang pertama, kalian harus tahu dulu untuk biaya bensin 50.000, dia itu bisa beli berapa liter gitu kan. Berarti kita hitung total bensin yang bisa dibeli dengan uang 50.000. Jadi kita hitung dulu total bensinnya, yaitu dengan cara berapa? Ada harga satu bensinnya nggak? Oh ini nih. Asumsikan harga bahan bakar adalah 15.000. Berarti total bensin yang dibelinya adalah, kan dia pengen ngeluarin uang 50.000. Nah, 1 liternya 15.000. Berarti kalian tinggal dibagi. Coret-coret. 50 dibagi 15, kita perkecil dibagi Bagi 5 5. ya. Iya, 50 dibagi 5, 10. 15 dibagi 5, 3. Jadi dia itu hanya bisa ngebeli 10 per 3 liter. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan bensin 10 per 3 liter, itu bisa mengemudi berapa kilometer gitu kan. Nah, gunakan yang mana? Yang tadi kan, 1 liter itu dia bisa menghabiskan untuk 25 kilometer itu dia menghabiskan bensinnya 1 liter. Gini ya, berarti di sini 25 km itu dia kan menghabiskan bensin 1 liter. Nah, sekarang kalau 10 per 3 liter, maka dia bisa menempuh berapa jaraknya? Kan ya, 200. ya sih. Oke, benar-benar. 25 km kan habis 1 liter. Nah, sekarang kalau bensinnya 10 per 3 atau 3,3 liter itu habis apa sih untuk bisa menempuh jarak berapa? Nah, si jarak yang barunya ini dimisain M. Oke, ini perbandingan searah atau perbandingan berbalik nilai? Terbalik. Berbalik. Ya, searah ya. Jadi kalau misalnya bensinnya makin banyak, ya jaraknya juga makin banyak. Iya nggak? Ini kan dari 1 liter. Nambahkan jadi 10 per 3. Nah, ketika bensinnya nambah, otomatis si jaraknya juga ikutan nambah. Kalau dua-duanya nambah, berarti dia perbandingan senilai atau searah. Kalau perbandingan searah, berarti tinggal di apa? Kali si Kali Berarti kalian tinggal kaliin, jadi M kali 1 itu M sama dengan 25 dikali 10 per 3.
Nah, ini jawabannya. Tapi di opsi pengen dibulak-balik ya. Pengen M-nya tuh 3/25. Dari mana? Nah, ini mah kalian tinggal aljabar aja ya. Ini kan 25 dikali 10/3 itu bisa ditulis jadi 25/3 dikali 10. Bisa. Nah, sekarang ini si 25/3 kita pindah ruasin ke kiri. Kalau misalnya pindah ruas kan dibagi. Berarti di sini M dibagi 25/3. Kalau dibagi berarti pembagian pecahan kan? Kalau pembagian pecahan berarti kalian tinggal tukar posisi. Jadi kalau 25/3 pengen pindah ruas ke kiri berarti jadi 3/25. M sama dengan 10. Gitu ya. Berarti jawabannya yang mana? Yang D. D. Ini tinggal pindah ruas aja ya. Tinggal ikutin PG-nya aja. Nomor 8 di sini ada Citra Media Group berencana akan meningkatkan keanggotaan di beberapa kota. Peningkatan yang diharapkan sebesar N per tahun. Berarti ini laju peningkatannya pengen nambahnya N per tahun. Sebelumnya, Citra Media Group memiliki sebanyak B jumlah anggota pada awal tahun. Berarti ini tuh adalah total orang awal ya. Disebut itu apa modal awal kalau di bunga ya. Anggota awal tuh berdirinya sebanyak B. Manakah fungsi di bawah ini yang menyatakan jumlah keseluruhan keanggotaan Y terhadap jumlah awal X dihitung dari tahun ini? Berarti ini mah fungsi lagi. Apa sih rumus fungsi itu? Nomor 8. Fungsi itu kan rumusnya Y sama dengan MX plus C. Sebenarnya gitu ya. Jadi atau Y sama dengan AX plus B. Nah ini fungsi persamaan garis gitu kan. Nah sekarang ini Y itu didapat dari berapa? Pertama, dia itu punya stok awal ya. Jadi punya ini nih punya memiliki sebanyak B jumlah anggota pada awal. Jadi awal berdiri itu dia didirikan perusahaan itu tuh sebanyak B orang gitu kan. Terus di tahun ini berarti kan tahun sekarang nih, tahun sekarang tuh nambah. Jadi satu tahun mendatang itu udah nambah sebesar X gitu kan. Nah, X kayak gitu. Ini adalah ketika satu tahun pertama. Ditanyanya kalau N tahun selanjutnya berapa? Ya udah dikali N. Ya, gitu ya. Jadi di sini total orang awal ditambah dengan perubahan per tahunnya gitu. Oke, sekarang kita lanjut nomor. Oh, berarti jawabannya Y sama dengan B tambah XN atau yang ini, yang A. NX ditambah B. Jadi ini tinggal pindah ruas aja. Jadi tinggal ikutin PG ya. Persamaan Y sama dengan NX-nya kedepanin ditambah B. Nomor 9. H sama dengan min 4,8 T kuadrat ditambah 16 T. Persamaan di atas merupakan ekspresi matematika untuk perkiraan ketinggian H dalam meter. Berarti H itu dia simbol atau variabel untuk menandakan tinggi. Bola tersebut mengalami perubahan ketinggian terhadap berubahnya waktu T. Berarti T-nya adalah koefisien variabel untuk waktu. Setelah diluncurkan secara vertikal dengan kecepatan 25 meter per sekon dari tanah, berapa perkiraan waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai tinggi maksimum jika ketinggian maksimum bola 3/2 T? Ini kan H itu tinggi. H-nya sama dengan min 4,8 T kuadrat ditambah 16 T. Ini adalah rumus persamaan tingginya. Pertanyaannya, kita butuh waktu berapa nih katanya? Nih, jadi kayak gini. Waktu yang dibutuhkan, kita butuh waktu berapa sehingga si bolanya mencapai ketinggian 3/2 T. Berarti dari persamaan ini, dia apa ini? Ada persamaan tinggi, min 4,8 T kuadrat tambah 16 T. Pertanyaannya, kita butuh waktu berapa? Atau T-nya sama dengan berapa sih biar jadi tingginya 3/2 T? Substitusi aja si tingginya ya. Jadi masukin tingginya itu pengen jadi 3/2 T katanya. Maka T-nya berapa gitu. Jadi kalian tinggal substitusi aja. Si H-nya diubah jadi 3/2 T. Habis itu pindah ruas cari dapat nilai T-nya.
Ya, gitu ya. Nah, ini tinggal persamaan matematika. Kalau ada persamaan kuadrat, berarti bikin salah satu ruasnya 0. Nah, ini min 4,8 T kuadrat. Kakak pindahin ke kiri dari negatif jadi positif. Jadi 4,8 T kuadrat. Terus ditambah, ini 3/2 T-nya di kiri jadi tetap positif. 16 T-nya kalau pindah ruas jadi negatif. Min 16 T dibikin ruas kanannya 0. Oke, berarti ini 4,8 T kuadrat ditambah 3/2 dikurangi 16, berapa ya? 16 ini bisa diubah menjadi penyebutnya 2, jadi berapa? 32 dibagi 2 T. Gitu. Jadi kalau penyebutnya udah sama, tinggal dikurangin aja pembilangnya. Jadi 3 dikurangi 2, 32, berarti jadi 29/2 T. Nah, ini pemfaktoran. Karena nggak ada C-nya, kan persamaan kuadrat itu bentuk umumnya gini ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C, gitu kan. Nah, mencari pemfaktorannya, cari dua buah angka, dikaliin AC, dijumlahin B. Tapi di sini nggak ada C-nya, 0 C-nya. Kalau nggak ada C-nya, kalian caranya tinggal keluarin aja T-nya. T keluarin. T kali berapa biar jadi 4,8 T kuadrat? Berarti dikali 4,8 T. Ini kalau min ikutin min. Sekarang, T kali berapa biar jadi min 29/2 T? Berarti dikali min 29/2. Kurung sama dengan 0. Jadi kalau untuk pemfaktoran persamaan kuadrat, nggak ada C-nya atau konstantanya nggak ada, kalian tinggal keluarkan variabel T-nya pangkat 1. Nah, berarti kita ini nih ada dua buah angka, T dan ini. Jadi ada dua buah angka, dikaliin hasilnya 0. Maka kita punya kesimpulan bahwa T-nya 0 atau 4,8 T. Min 29/2-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, berarti berapa nilai T-nya? Berarti ini min 4,8 T pindah ruas jadi 29/2. Berarti T-nya berapa dong? T-nya adalah 29/2 dibagi 4,8. 4,8 itu kan 48/10. Oke, berarti kalau 48/10 pindah ruas, jadi dibalik, jadi 10/48. Oke, berarti 10 dibagi 2, 5. Berarti 29 dikali 5, 9 kali 5, 45. Terus 2 dikali 5, 10, ditambah 4, berarti 14. Dibagi 48. Kira-kira 48 dikali berapa yang mendekati 145? Kita cek kali 3 ya. 48 kali yang pakai kecil dulu. 3. 3 kali 8 itu adalah 24. 3 kali 4 yaitu 12. Jadi ini udah 144 ya. Berarti itu sekitar 3, sekian. Berarti jawabannya adalah 3 sekon. Nomor 10. Pada sistem persamaan di atas, B dan C mewakili harga per kilogram daging sapi dan daging ayam dalam dolar selama X pekan di awal musim panas. Berapakah harga per kilogram daging sapi di saat harganya sama dengan harga per kilogram dagingnya? Berarti gimana rumusnya nih? Berapakah harga per kilogram daging sapi di saat harganya sama dengan harga daging ayam? Berarti bikin rumusnya kayak gimana? Diketahui si B itu adalah harga daging sapi dan si C itu harga daging ayam. Berarti sekarang katanya berapa pekan? Jadi X yang tanya. Dibikin apa nih? Berapa harga per kilogram daging sapi di saat harganya sama dengan harga per kilogram? Berarti ada kata-kata sama kan? Sama dengan. Nih kalau ada kata-kata sama dengan, ya udah kalian bikin aja. Berarti B sama dengan C. Jadi pengen B sama dengan C, harganya berapa nih biar sama, di pekan keberapa biar sama, kayak gitu. Jadi kalian tinggal bikin aja B sama dengan C. Terus kita tulis, berarti si B-nya 2,35 ditambah 0,25X sama dengan 1,75 ditambah 0,40X. Nah, kalau ada pangkat 1 kayak gini, tinggal semua variabel pindahin ruas ke kiri, dan semua konstanta pindah ruas ke kanan, gitu. Berarti kita pindahin 0,25-nya tetap di kiri, yang 0,40 pindah ruas jadi negatif 0,40X. 1,75, si 2,35-nya kita pindahin ruas ke kanan jadi negatif. Oke, 0,25 dikurangi 0,40 berapa? Mana kan 0,25 ya? 0,25 dikurangi 0,40 berarti min 0,15X. Sama dengan 1,75 dikurangi 2,35, berarti min 0,6. Gitu kan? Nah, ini boleh kalian ubah jadi ke
apa namanya tuh? Kepecahan. Kalau belakang komanya itu 2, berarti dia 15 per 100. Karena dua-duanya min, kita kali min aja langsung hilang ya minnya. Berarti ini kalau belakang komanya 1, jadi 6 per 10. Berarti X-nya sama dengan 6 per 10 dibagi 15 per 100. Berarti kalau dibagi pecahan, ubah ke kali, cuma tuker posisi. Jadi 100 per 15. Nah, sekarang berarti ini coret-coret. Kayak gitu ya. 10 sama 15 dibagi 5. Ini 10 dibagi 5, 2. 15 dibagi 5 adalah 3. Berarti ini 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi dia X-nya sama dengan 4. Jadi di pekan keempat harganya bakal sama. Pertanyaannya harganya berapa pada saat sama? Berarti tinggal disubstitusi aja. Ini substitusinya kalian bisa ke harga sapi atau ke harga ayam karena kan sama gitu. Jadi kita cek harga sapi atau ayam di pekan keempat. Jadi 2,35 ditambah 0,25 X-nya kita ganti sama 4. Kayak gitu. Berarti di sini 2,35, 0,25 dikali 4 adalah 1. Berarti ini jadi 3,35. Jawabannya yang B. Oke, nomor 11. Kita lihat nomor 11 di sini. Dimas adalah seorang mahasiswa yang bekerja sambilan saat libur semester. Ia bekerja sebagai pekerja kasar di sebuah peternakan. Ia dibayar $8 per jam untuk 10 jam pertama. Oke, 10 jam pertama dia dibayar $8. Ia bekerja di minggu ini. Karena kerjanya bagus, bos menaikkan bayarannya menjadi $10 di minggu tersisa ia bekerja. Oke, berarti kita dari kalimat awal dulu ya. Kalimat awal dia itu udah kerja 10 jam ya. Udah kerja 10 jam dan dibayar, berarti 10 jam pertama itu 10 jam pertama dia dibayar $8 gitu ya, 8 per jamnya. Berarti uang yang didapat, gaji yang didapat dari 10 jam pertama adalah 10 dikali 8. Berarti sama dengan $80 ya, $80. Terus di sisanya, kan 10 jam pertama di minggu ini. Berarti masih ada sisa jamnya. Sisa jam di minggu ini kita misalin X. Gitu kan. Nah, tapi untuk sisanya dia dapat kelebihan kan, dapat bayaran lebih, yaitu jadi $10 untuk sisa jamnya. Berarti gaji yang didapat ketika dia bekerja X jam, berarti dapatnya adalah $10, berarti 10X. Bisa nggak? Maka gaji dia yang didapat di minggu ini adalah, berarti gaji minggu ini dia bakal dapat sebesar 80 ditambah 10X. Gitu. Jadi di minggu ini 10 jam pertama dia udah kerja, tapi dibayarnya 8 per jamnya kan $8. Berarti dia dapat $80. Terus untuk sisa jamnya di minggu ini dia dilebihkan jadi $10. Oh, berarti kita misalnya ya sisa jamnya itu adalah X di minggu ini. Jadi gajinya 10X. Maka total gaji minggu ini 80 tambah 10X. Oke, terus kita baca lagi. Dimas menabung 90% dari gajinya setiap minggunya. Berarti dia itu suka nabung nih. Jadi menabungnya itu 90% dari total gajinya. Berarti si Dimas ini menabung per minggunya itu adalah 90% dikali total gaji minggu ini 80 ditambah 10X. Pertanyaannya sekarang mana? Jika ia ingin menyisihkan setidaknya $270 di minggu ini, tersisa ia bekerja berapa? Kayak gitu. Berarti dia pengen total tabungannya itu jadi $270, maka dia sisa kerjanya itu harus berapa jam lagi, kayak gitu ya. Berarti kita masukin aja nih, total tabungannya pengen 270, berarti ini tinggal tulis ulang, coret-coret, berarti 9 per 10 dikali 80 ditambah 10X. Oke, terus apa nih? Pecahan sama dengan, berarti di sini kita pindah ruas, 770 dibagi 10 per 9. Gitu ya. Sama dengan 80 ditambah 10X. Oke, berarti 27 dibagi 9 itu 3. Berarti 30 kali 10 ini adalah 300. Oke, berarti 300 sama dengan 80 ditambah 10X. Berarti pindah ruas nih, 300 dikurangi 80 berapa? 220 sama dengan 10X. Berarti X-nya berapa? Coret-coret, jadi X-nya adalah 22. Jadi dia harus bekerja selama 22 jam lagi tambahannya untuk mencapai tabungan $270.
Nah, yang nomor 12 di sini, seorang YouTuber yang merekam aktivitas alam liar membeli sebuah kamera seharga $32.400. Harga kamera terdepresiasi, artinya terdepresiasi itu dia menurun ya. Jadi mengalami penurunan. Mengalami penurunan, ini nomor 12. Mengalami penurunan secara konstan selama 12 tahun. Sampai akhirnya kamera tersebut tidak berharga sama sekali. Berapa harga kamera setelah 4 tahun sejak dibeli? Berarti gimana nih caranya? Pertama kita cari dulu ya, dia per tahunnya itu berapa sih penurunan konstannya gitu. Berarti kan harga beli awal, harga belinya itu dia 32.400. $32.400. Terus dia tuh bakal menurun secara konstan selama 12 tahun. Pas udah 12 tahun udah nggak ada harganya, nol gitu kan. Berarti ini untuk mencari total penurunannya diapain dong? Hubungan dari harga beli dengan lamanya siapa sih lamanya dia penurunan. Turunnya itu cuma sampai 12 tahun aja. Kalau udah 12 tahun udah nggak ada harganya. Berarti kita tinggal dibagi aja. Jadi total penurunannya dari harga beli dibagi 12. Jadi dia lamanya terdepresiasi itu selama 12 tahun. Berapa nih 32.400 dibagi 12? Jadi kalian tinggal bagi bersusun ya. Pembagian bersusun berarti ini sama dengan 2.700. Jadi dia penurunan harganya itu per tahunnya itu adalah 2.700. Pertanyaannya, harga setelah 4 tahun berapa? Harga setelah 4 tahun. Coba ada yang bisa nggak gimana caranya? Kamu beli kamera, harga awalnya 30.400. Terus, tiap tahun tuh turun 2.700. Maka tahun keempat harga kameranya jadi berapa? Gitu. Gimana dapetinnya? 2.700 dikali 4 dikurangi 32.400. Iya, betul. Berarti ini 30.400 dikurangin 4 tahun penurunan, jadi 4 dikali 2.700. Betul. Berarti ini jadi 32.400. 4 dikali 2.700 itu adalah 10.800. Jadi sekarang ini kalian tinggal kurangin aja, besarnya adalah $21.600. Jadi jawabannya yang D gitu. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 13. Nomor 13 di sini ada dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 5 orang anaknya akan makan bersama duduk mengelilingi meja bundar. Oke, berarti kalau mengelilingi meja bundar, ini pakai rumus permutasi apa ya? Mengelilingi meja bundar. Atau ya kalau ada kata-kata melingkar lah, meja bundar itu kan melingkar ya. Kalau melingkar berarti pakai permutasi siklis. Jadi ini permutasi siklis itu rumusnya adalah N-1 faktorial. Jadi banyaknya orang yang pengen duduk di meja bundar atau kursi melingkar, tinggal total orangnya dikurangi 1. Nah sekarang di sini ada berapa orang totalnya? Ada ayah, ibu, dan 5 orang anaknya. Berarti total N-nya itu ada 7 orang. Si 7 orang ini dia terdiri dari ayah, ibu, dan 5 anak. Jika ayah dan ibu duduknya selalu berdampingan, maka banyak cara mereka duduk mengelilingi meja bundar tersebut adalah nih si ayah ibu tuh pengen rendengan terus. Jadi kalau si ayah pindah ke kursi depan, si ibu tuh rendengin gitu. Jadi nutur gitu ya. Nah, kalau ada kata-kata berdampingan, ini berarti caranya diapain? Dianggap satu orang aja. Jadi kalau ada kata-kata berdampingan, ingat ya, berdampingan berarti ini dianggap satu orang. Nah, berarti kan si ayah ibu kita anggap satu orang. Ini independen, berarti tetap 5 gitu kan. Maka total N-nya jadi berapa? Berarti jadi 6. Jadi permutasi siklisnya yaitu kan rumusnya N-1. Jadi bukan 7 kurangi 1 kalau ada yang berdampingan. Jadi 6 kurangi 1 faktorial. Nah, jangan lupa diakhiri dikali 2 faktorial. Si 2 ini adalah perpindahan antara ayah ibu. Kan bisa ayah ibu duduknya ya. Atau ibu ayah gitu. Kan beda ya. Kalau ayah di depan, ibu di belakang, dengan ibu duduk di kursi depan, ayah di belakang. Jadi ini dikali total orang yang berdampingannya. Kayak gitu. Jadi permutasi siklisnya adalah 5 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti ini 5 kali 4 kali 3, 21 kali 2 kali 1. Berarti 5 dikali 4,
20 kali 3, 60 kali 2, 120 kali 2 berarti 240. Jadi ada 240 cara untuk duduk di meja bundar. Oke, nomor 14. Nomor 14 di sini ada sebuah perusahaan memberlakukan kebijakan 6 hari kerja dalam sepekan. Dengan bayaran per hari kerjanya adalah 125.000. Oke, berarti satu pekan gaji yang dia dapat berapa nih? Satu pekan dia tuh kerjanya 6 hari. Satu harinya dia dibayar 125.000. Berarti kalian tinggal kaliin 125 dikali 6. Berarti 125 dikali 6 ini adalah 750.000 gitu. Oke, kita baca kalimat selanjutnya. Jika seorang karyawan bekerja lembur, maka ia akan mendapat tambahan sebesar 20.000 untuk 1 jam lemburnya. Berarti kalau misalnya dia lembur, dia akan mendapat bayaran 20.000, bayaran tambahan ya, 20.000 per jamnya. Misal, seorang karyawan menerima gaji sebesar 3.860.000, maka jumlah jam lemburnya selama sebulan berapa? Nah, sekarang dia tuh udah dapat gaji plus lembur ya. Jadi dia dapat gaji plus lemburnya itu adalah 3.860.000. Nah, maka dia udah lembur berapa jam kayak gitu kan. Nah, sekarang kalian cari dulu. Kita harus tahu dulu nih berapa gaji normalnya tanpa lembur kan. Kita hitung gaji normalnya berapa nih caranya? 1 bulan itu berapa pekan sih? 4. Ya, 1 bulan itu 4 pekan. Berarti 4 pekan dikali 1 pekannya itu dia 750.000. Berarti 4 dikali 750.000 itu adalah 3 juta. Nih, berarti dia itu tanpa lembur gaji normalnya itu 3 juta. Maka uang lemburnya berapa dong? Maka uang lemburnya tinggal dikurangin aja kan. 3.860 dikurangi 3 juta. Berarti uang lemburnya 860. Ya. Maka berapa lamanya jam dia lembur ketika ngedapetin uang lemburnya 260? Berarti berapa dong? Jadi lamanya lembur tinggal diapain? Tinggal dibagi aja ya. 1 jam lembur kan dia dibayar 20.000. Nah, sekarang totalnya 860.000, berarti berapa jam? Berarti tinggal 860.000, kalian bagi per jamnya itu adalah 20.000. Berarti kita coret. Berarti 86 dibagi 2, jadi 43 jam. Berarti dia lamanya, apa sih? Lamanya lembur itu sebesar selama 43 jam. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 15. Nomor 15, pada tanggal 13 September 2022 di Pasar Induk Kramat Jati, cabai rawit merah mengalami kenaikan harga. Harga semula 61.000 per kilo menjadi 64.000. Jadi di sini nomor 15, pertama kan 61.000. Kalau 61.000 ini sama si penjual dijualnya 64.000. Maka yang beli itu ada 12 orang. Terus kalau dari petaninya 64.000, nah sama penjual tuh dijualnya 70.000. 70.000, maka ini lakunya yang belinya 6 orang gitu. Pertanyaannya adalah buatlah persamaan matematika yang menggambarkan kenaikan harga cabai rawit merah terhadap menurunnya permintaan. Berarti kan kalau permintaan tuh konsumen ya. Konsumen kan belinya ke penjual. Berarti kita yang dimasukinya ini. Nah, ini adalah pasangan titiknya. Oke, berarti sekarang kita tulis ulang. Berarti ini 12,64 titiknya dan 6,70. Tuh di sini dimisalin P1. Jadi ini P1, ini C1, terus ini P2, ini C2. Oke, kita masukin lagi rumusnya. C min C1 dibagi C2 min C1 sama dengan P min P1 dibagi P2 min P1. Oke, berarti ini C dikurangin C1-nya 64, dibagi C2-nya adalah 70, dikurangin 64. Sama dengan P-1, berarti ini 12, dibagi 6, dikurangin 12. Oke, berarti ini jadi C-64, 70 dikurangin 64, itu adalah 6. Terus sama dengan P-12, dibagi 6, dikurangin 12 adalah min 6. Nah, ini ketika kita coret kan jadi 1 ya, jadi min 1. Min 1, berarti ini min 1 dikali silang ya. Berarti kalau misalnya ada pecahan sama dengan, kalian tinggal kali silang. Jadi min 1 dikali C min 64 sama dengan
Ini kan 1 kali P min 12. Oke, kita kali pelangi. Min 1 kali C berarti min C. Min 1 kali min 64 berarti ini jadi plus 64 sama dengan P min 12. Pindah ruas nih, jadi min C sama dengan P min 12. Pindah ruas jadi min 64. Berarti min C sama dengan P min 76 gitu. Berarti ini semuanya kita bagi negatif 1. Berarti C-nya positif, ini min P, min bagi min jadi plus 76 gitu. Jadi jawabannya yang A ada ya. Kalau yang tadi sih pecahan si P-nya. Ini terus-terus diulang ya karena rumusnya harus nalar kalian. Jadi persamaan garis, jarak titik ke garis, mencari gradien itu harus bisa. Nah, sekarang kita lanjut nomor 16. Nomor 16 di sini. Sepasang kekasih sedang melakukan salam perpisahan di Bandara Soekarno-Hatta. Sang pria ingin merantau ke Jepang untuk menyelesaikan studi magisternya. Ketika wanitanya bertanya, kapan kamu kembali lagi? Sang pria menjawab, aku akan kembali setelah 1 tahun 5 bulan. Berarti ini 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan, terus 25 hari. 25 hari. Dari sekarang, jika saat itu si pria berangkat pada hari Rabu, maka pada hari apa ia akan kembali ke Indonesia? Anggap semua bulan memiliki 30 hari. Oke, berarti kita hitung dulu banyak harinya ya. 1 tahun itu berarti berapa hari? 1 tahun itu kan 12 bulan gitu kan. 12 bulan. Ya, 12 bulan dikali 1 bulannya katanya dianggap 30 gitu kan. 12 kali 30 berarti ini ditambah 5 kali 1 bulannya 30 hari ditambah 25. Berarti jadi 360 ditambah 150 ditambah 25. Jadi total harinya adalah 360 ditambah 150 ditambah 25 itu adalah berapa? 5, 3, 5 gitu. Jadi 535 hari. Nah, kalau hari ini hari Rabu, berarti enggak, kalau misalnya hari sekarang ya, kalau sekarang hari Rabu, maka 535 hari ke depan hari apa? Nah, caranya ini pakai rumus modulo. Jadi dibagi. Berarti tinggal dibagi 7. Jadi 535 kita bagi 7, dapat berapa, sisa berapa? Berarti 535 dibagi 7, sisanya adalah 3. Jadi, kalau hari ini Rabu, berarti jadi sisa itu 3 hari dari Rabu gitu. Jadi hari ini Rabu, maka 3 hari ke depannya berapa? Sabtu berarti. Iya, berarti ini tinggal 3 hari dari Rabu. Berarti sama dengan Kamis, Jumat, Sabtu. Tuh, jawabannya Sabtu gitu ya. Kak, kenapa sih dibagi 7? Karena gini aja, kan misalnya kayak dari Rabu, 7 ditambah 7 ke depan, Rabu lagi kan. Tambah 7 ke depan, Rabu lagi gitu. Jadi makanya kita kelipatan 7 gitu. Makanya dibagi 7. Nomor 17 di sini. Karena keterbatasan dana, Benu hanya dapat mengundang 10 dari 15 orang temannya dalam rangka perayaan ulang tahun. Berarti di sini ada nomor 17 ya. Nomor 17 tuh ada 15 orang. Tapi dia mau diundang 10 orang aja. Berarti ini mau diundang 10 orang. Di antara mereka ada teman karibnya bernama Ihsan, Imam, Isal, Ipan, dan Dery. Benu memutuskan bahwa Imam dan Dery harus diundang. Berarti di sini ini Imam dan Dery ini harus datang. Berarti artinya harus diundang. Terus Isal dan Ipan dipastikan tidak bisa memenuhi. Kalau tidak hadir berarti kan nggak usah diundang gitu. Pertanyaannya adalah banyaknya cara mengundang teman-temannya adalah berarti kalau banyaknya cara kalau kita mau ngambil orang berarti pakai apa? Permutasi atau kombinasi? Ngambil orang, ngambil barang. Berarti pakai kombinasi. Iya, betul. Dari sini kalimat pertama kalau nggak ada syarat, ini kan kalau nggak ada syarat ya udah tinggal 15 C 10 kan. Jadi 15 diambil 10. Tapi dari 10 orang itu udah ada kandidatnya. 2 orang pasti dapat undangan. 2 orang dapat undangan. Dapat undangan. Berarti kalau 2 orang dapat undangan artinya apa? Artinya dari 10 orang ini tuh kita tinggal ngundang 8 lagi, ya nggak? Maka R-nya kita tinggal 8 gitu. Nah, total N-nya, berarti total N-nya berapa? Total N-nya tuh 15 orang. Kita buang 2 orang itu yang pasti dapat undangan. Sisanya kan berapa?
Jadi 15 dikurangin 2 orang yang bakal dapat undangan, berarti sisanya 13 orang. Nah, si 13 orang ini kita kurangin 2 lagi. Untuk siapa? Ini untuk si Ipan sama si Dery. Untuk siapa? Untuk Isa dan Ipan. Jadi 2 orang ini tuh si Isa sama si Ipan kan dibuang. Jadi dia nggak usah diundang karena udah sakit gitu. Misalnya kayak sakit, jadi nggak bisa datang. Jadi nggak masuk ke kategori gitu kan. Berarti 13 dikurangi 2. Jadi total N yang barunya adalah 11. Jadi ada 11 orang kandidat nih mau diambil 8. Jadi secara acak. Jadi kita mau 11 C8. Bisa nggak ini? Ada 15 orang, diambil 10. Kalau nggak ada syarat apapun, 15 C10. Tapi dari 10 orang ini ada 2 orang yang nggak, maksudnya yang nggak usah di ini lah, nggak usah diundi gitu. Dia udah pasti dapat. Ya udah dibuang dari undiannya. Berarti 10 dikurangi 2, 2 undangan untuk Imam dan Dery. Sisanya kita ngambil 8 secara random gitu kan. Berarti ngambil 8 dari 13 orang. Dari 13 orang ini, sisa sama Ipan mah sakit. Ya udah dia buang dari undian lagi kan. Berarti sisanya 11 orang. Berarti ini tinggal 11 faktorial dibagi 11 dikurangi 8, berarti ini 3 faktorial, 8 faktorial. Jadi 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8, kita stop, dibagi 3, 2, 1, 8 faktorial. Kita coret-coret. Berarti ini 10 dibagi 2, 5, terus 9 dibagi 3, 3. Berarti 11 dikali 15, berarti 11 kali 15 adalah 165. Jadi jawabannya ada 165 cara. Kita lihat nomor 18. Nomor 18 ini. Denny Sumargo 180 cm sedang melakukan latihan lemparan bola basket dari jarak horizontal 4 meter dari ring. Ringnya adalah 3 meter. Asumsikan bola dilempar tepat di atas kepalanya. Setelah ia melakukan lemparan, tinggi maksimum bola setelah dilempar adalah 3,8 tinggi maksimum bola. Jadi sini nih. Ini tinggi maksimumnya itu adalah 3,8. Secara horizontal, posisi bola saat itu berjarak 2,5 meter. Berarti ini 2,5. Jadi X-nya 2,5, tingginya 3,8. Terus, jika trajektori bola membentuk lintasan parabolik, artinya parabolik itu fungsi kuadrat, maka agar bola tepat masuk ke dalam ring, yang harus dilakukan adalah, ini opsinya adalah ketinggian maksimum lemparannya dinaikkan atau diturunkan. Jadi antara naik atau turun. Gitu. Berarti ini kita cari dulu ya persamaan parabolanya nih. Oke, persamaan parabolanya itu apa sih rumusnya? Ini ada kan X puncaknya. X puncaknya itu 2,5, maka Y puncaknya tinggi maksimumnya 3,8. Terus ada titik awal. Titik awalnya di sini adalah titik awal ya, di sini ketika si Denny Sumargonya. Berarti ketika 0, posisi awal tuh 0, maka tingginya adalah 180 cm atau 1,8 meter. Jadi kita ubah ke dalam bentuk meter. Kita mau nyari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, jika diketahui X, P, Y, P, rumusnya adalah Y min Y puncak sama dengan A dikali X min X puncak. Oke, berarti ini kalian tinggal masukin Y min Y puncaknya 3,8, A-nya koefisien, tulis ulang. Berarti ini X min X puncaknya adalah 2,5. Nah, jadi persamaan kuadrat itu kan ada Y sama X. Variabelnya cuma 2, Y sama X aja. Nah, kalau ada variabel lain, berarti kita cari. Untuk mendapatkan nilai A, kita gunakan satu titik yang diketahui lagi. Ini titik awalnya. Kita masukin. Titik itu kan X, Y. X, Y. Y-nya kalian ganti sama 1,8 dan si X-nya kalian ganti sama 0. Bakal dapat nilai A-nya. Gitu. Oke, berarti 1,8 dikurangi 3,8 itu adalah negatif 2. Sama dengan A, 0 dikurangi 2,5 berarti kan 2,5. 2,5 dikuadratin. Berarti ini adalah 6,25. Oke, berarti A-nya berapa dong? Nyari A-nya gimana nih? Tinggal pindah ruas. Jadi min 2 dibagi 6,25. Jadi kalau perkalian pindah ruas jadi dibagi. Jadi min 2 min 2 dibagi 6,25 ya. Ini kalian bisa diubah ke dalam bentuk, jadi yang atas ditambahin 0,2, jadi 200 gitu ya. 200 dibagi 6,25. Berarti ini A-nya adalah min 0,32. Nah, sekarang masukin deh ke sini.
Jadi kita punya persamaan kuadratnya. Jadi persamaan kuadratnya adalah Y min 3,8. A-nya kalian ganti jadi min 0,32 dikali X min 2,5 kuadrat. Nah, ini adalah persamaan kuadrat sesuai dengan yang diketahui isi lintasan itu. Pertanyaannya, dengan persamaan kuadrat ini, gitu ya, dia tuh kalau nih jarak dari titik 0 ke ring itu kan 4 meter. Dari sini ke sini 4 meter. Gitu. Jadi kita ketika masukin X-nya 4, bener nggak Y-nya itu 3? Kalau Y-nya 3, berarti dia bakal lolos masuk ke dalam. Kita cek dulu nih. Kita masukin sekarang, biar pas banget nih masuk ke ring yang tingginya 3 meter. Persamaan ini, berarti X-nya 4 meter. Kita cek ya, kalau X-nya 4 meter kan jarak dari Denny ke ring itu 4. Kalau X-nya 4, apakah Y-nya bakal pas 3? Enggak gitu kan. Berarti Y min 3,8. Kalian masukin si X-nya jadi 4. Berarti 4 min 2,5 kuadrat. Berarti Y-nya sama dengan ini min 0,32 dikali 4 dikurangi 2,5 itu adalah 1,5 dikuadratin. Berarti kan 2,25. Pindah ruas min 3,8 ke kanan jadi positif 3,8. Nah, berarti ini Y-nya adalah min 0,32 dikali 2,25 itu adalah min 0,72 ditambah 3,8. Berarti ini jawabannya adalah 3,08 meter. Nih artinya apa? Berarti dia tuh bakal nggak pas gitu kan, ringnya 3 meter. Sedangkan dia tuh bolanya tuh bakal ketinggian 3,08 meter. Artinya apa? Biar pas ke 3 meter harus diapain dong? Dikurangi. Iya, harus diturunin. Jadi biar pas banget 3 meter, maka harus diturunkan sebesar berapa? 0,8 meter. 0,08 meter. 0,08 meter. Harus turun 8 cm. Berarti kan dia kelebihan 0,08. Jadi harus turunkan sebesar 0,08. Berarti 8 cm. Opsinya ketinggian maksimum lemparan diturunkan. Ya ini nggak ada opsinya. Ini kita F dulu aja ya. Jadi di sini opsinya dia harus turunnya sebenarnya 8 cm. Ya, berarti kita F dulu ya. Jadi di sini nggak ada jawabannya. Harusnya dia turunnya 8 cm karena kelebihannya cuma 0,8. Oke, sekarang kita tutup dulu. Sampai ketemu di offline. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Waalaikumsalam.